Di Gampong Pandai, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, kegiatan pandai besi telah menjadi salah satu aktivitas masyarakat yang menghasilkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Dalam proses produksinya, para pengrajin pandai besi membutuhkan bahan bakar berupa arang untuk menghasilkan panas yang cukup tinggi dalam memanaskan bahan baku besi. Arang kayu selama ini menjadi pilihan utama karena relatif murah, cepat panas, menghasilkan asap yang sedikit, dan mampu memanaskan bahan baku dalam waktu yang singkat. Arang kayu juga memiliki kelemahan. Arang relatif cepat habis sehingga membutuhkan pasokan yang terus-menerus. Kondisi inilah yang mendorong tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lok Semawe melalui program Dana Bima tahun 2026, skema pemberdayaan kemitraan masyarakat untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih tahan lama dengan memanfaatkan limbah pertanian yang tersedia di sekitar masyarakat. Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah briket arang dari limbah pertanian. Jadi kita rekap hasil diskusi kita hari ini mengenai tahap awal yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Kami uji dulu briketnya sebelum bawa kemari. Nah, dapur pengujian dari tanah liat, kan? Pengujian nanti buat dari tanah liat aja nanti. Standar pengujiannya dia sampai dengan besi itu bisa merah, dia bisa berubah warna. Tapi yang menentukan sekali lagi efisien waktu. Waktunya berapa lama dia berapa mencapai. lama waktu pemanasan ini dibutuhkan. Kalau terlalu cepat berbahaya untuk bahan baku. Jangan terlalu panas juga. Ya. Kalau dia terlalu lama, efisien waktu pembakaran hilang. Menurut saya ini turun kita diskusi hari ini bagus. Apa aja yang harus dipenuhi oleh produk yang akan kita coba perjelaskan kepada pengrajin kita nanti. Ya. Unggulannya apa, kelebihan gimana kan gitu. Ya. Kira itu penjelasan singkat saya, Pak Lutfi. Tahap pertama, kegiatan diawali dengan survei langsung ke lokasi pengrajin pandai besi. Tim mengamati proses produksi, cara pengrajin memanaskan bahan baku besi, serta penggunaan arang dalam dapur pandai besi. Ini bahan baku dari besi pipa. Besi pipa. Oke. Jadi besi pipa kemudian dipanaskannya ditumpuk lah ya. Kemudian dipanaskan dengan blower, dihembus. Arang yang digunakan harus bervariasi ya ukurannya ya. Supaya dia memenuhi semua rongganya, nggak ada yang kosong. Berarti pemanasan Buno dari udip apui sampai besinya merah itu sekitar 5 sampai 10 menit. Lebih kurang. Kemudian yang necok yang paling bawah leh. Pak, ini saya mau tanya Pak kan. Ini Bapak dari mana dapat ini Pak? Pak belum. Pak, berapa kilo? 1 karung nih Pak. Omnya puno serta ribe. Ya. Dari hasil survei tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah briket arang dapat digunakan untuk menggantikan arang kayu pada proses pemanasan bahan baku besi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim terlebih dahulu mengembangkan dan menguji briket sebelum diterapkan langsung kepada pengrajin. Agar pengujian dapat dilakukan secara lebih representatif, tim membuat dapur uji briket yang memiliki konstruksi yang sama dengan dapur yang digunakan oleh pengrajin. Dapur dibuat menggunakan batu bata yang dilapisi tanah liat dan dilengkapi dengan hembusan udara dari blower. Briket yang dihasilkan kemudian diuji untuk melihat karakteristik pembakaran, terutama dari sisi kecepatan pemanasan dan jumlah asap yang dihasilkan. Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa briket yang dikembangkan telah memenuhi kriteria awal yang diperlukan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif pada proses pemanasan pandai besi. Setelah melalui pengujian awal, tahap berikutnya adalah menguji briket secara langsung pada dapur yang digunakan oleh pengrajin pandai besi. Ini kami akan mencoba mengukur berapa lama kira-kira dengan menggunakan arang kayu biasa dan menggunakan blower, berapa waktu yang diperlukan untuk memanaskan arang hingga menjadi bara. Arang biasa pun ternyata ada juga asapnya, tapi apa asap ini berasal dari sabut kelapa atau memang dari arangnya? Nah itu kita lihat aja, berarti begitu sabut kelapanya habis, apa masih ada nggak kira-kira? Setelah kita perhatikan, ternyata asapnya itu memang bukan dari arangnya. Jadi asapnya itu memang berasal dari sabut kelapa yang digunakan untuk membantu penyalaan di awal. Karena asap ini mungkin akan mengganggu kerja pandai besi, terutama bagian mata ya. Ini yang sebenarnya dihindari. Nah ini kita akan menunggu bacaan daripada sensor temperatur, berapa temperatur maksimum daripada arang yang sudah terbakar ini ya. Nah ini temperaturnya sedang naik, temperatur 700-an derajat Celcius. Setelah dilakukan pengukuran, temperatur maksimum yang bisa dicapai dengan setting seperti ini, blower terbuka penuh dan dengan arang, temperatur maksimumnya sekitar 1100
200 derajat Celcius. Sekarang sedang dilakukan pengukuran kecepatan daripada blower. Sekarang throttle-nya dalam kondisi tertutup. Nah, coba diukur Farhan berapa kecepatannya. Apa nama alatnya ini? Anemometer ya. Dari hasil pengukuran kita tadi 3 variasi. Variasi pertama itu katupnya itu kita tutup total. Kecepatan angin yang keluar dari blower itu sekitar 5 meter per second. Kemudian kita buka setengah, kecepatan naik menjadi 12 meter per second. Kalau kita buka habis 15 maksimum, tapi sekitar 14-an lah. Selanjutnya kami akan mengukur briket. Temperaturnya bisa dilihat bisa sampai 1070-an. Setelah dilakukan uji coba, ternyata briket ini panas dalam waktu sekitar 3 menit, sedikit lebih lama daripada arang biasa. Nah, kemudian keunggulan daripada briket ini dia tidak menghasilkan debu panas yang berterbangan. Keunggulan yang lain juga dia bisa bertahan agak lebih lama, jadi lebih awet panasnya. Tadi Bapak Pandai Besi menyarankan supaya mempercepat daripada proses pemanasan daripada arang, briketnya kalau bisa agak sedikit lebih kecil. Nah, karena kami tidak membawa briket yang lebih kecil, kami coba hancurkan briketnya menjadi serpihan-serpihan. Nah, mungkin perbedaan yang paling nampak bisa kita lihat di sini itu adalah adanya partikel abu kecil-kecil yang menyala berterbangan karena dia berbentuk pecahan. Tapi kalau kita mungkin cetak briket ukuran kecil mengurangi partikel-partikel abu panas yang berterbangan. Lagi coba tes parang, besi pipa minyak dipanaskan, lagi diuji kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan. Coba tes tempat. Pendapat daripada Bapak Pandai Besi ini, briketnya bagus, bisa digunakan untuk besi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan 2 pendekatan utama, yaitu penyampaian materi dan demonstrasi secara langsung. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan penjelasan mengenai briket arang, manfaatnya sebagai bahan bakar alternatif, serta peluang pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku briket. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai alasan penggunaan briket sebagai alternatif arang kayu. Yang digunakan untuk menjadi proses pembuatan briket itu yang halus. Urang bro, ngetem mernau dengan jetnya, kan nyobrol sekitarnya kan lebih bermanfaat. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya Politeknik Negeri Lok Semawe untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui kegiatan ini, para pengrajin pandai besi Gampong Pande tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai briket arang, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam proses pembuatannya. Sebagai bagian dari keberlanjutan program, peralatan pembuatan briket juga diserahkan kepada kelompok pengrajin pandai besi agar teknologi yang telah diperkenalkan dapat terus dipraktekkan setelah kegiatan pengabdian selesai. Dari limbah pertanian menjadi energi alternatif, dari teknologi menjadi pemberdayaan masyarakat. Inilah upaya bersama untuk mendukung keberlanjutan usaha pandai besi di Gampong Pande, Aceh Utara.